Nah, wirausaha wanita itu sendiri menjadi satu fenomena ya, fenomena di banyak negara, karena kalau survei menunjukkan bahwa wirausahawan wanita itu jumlahnya lebih sedikit daripada laki-laki. Dan di banyak negara masih ada semacam apa ya, stigma bahwa wanita itu domainnya adalah di rumah. Jadi pekerjaan utama wanita itu adalah urusan domestik. Maka dari itu ketika ada wanita yang terjun di bisnis dan kemudian sukses, nah itu bisa jadi semacam keajaiban atau sesuatu yang jarang sekali terjadi. Ini lain dengan pria. Nah, selanjutnya mengapa kita perlu belajar tentang wanita dalam dunia bisnis? Ini karena banyak sekali apa ya, teori-teori tentang psikologi kewirausahaan itu diambil dari penelitian pada pria. Jadi masih relatif sedikit riset-riset yang itu ditujukan untuk mengetahui seperti apa wanita dalam bisnis. Maka dari itu wanita peran wirausahawan wanita itu menjadi topik tersendiri yang saya pikir menarik untuk kita pelajari. Nah, untuk pertama kita lihat dulu datanya. Bagaimana dengan di Indonesia? Jadi ini memang era digital memberikan kesempatan yang lebih luas bagi wanita untuk berwirausaha. Ada data bahwa jumlah wanita pengusaha wanita meningkat pesat di bidang e-commerce dan berbagai startup. Jadi data dari IWAPI tahun 2015 jumlah pengusaha wanita adalah 60% dari 49,9 juta pengusaha Indonesia dengan pertumbuhan 20% setahun. Nah, di sini ada temuan bahwa wanita itu berbisnis dalam rangka membantu mensejahterakan ekonomi keluarga lewat usaha-usaha rumahan dan online. Nah, ini menarik nih, karena saya pikir di antara kalian sendiri ada yang berbisnis lewat online ya. Ada beberapa dari kalian yang punya toko online, bisa jadi juga punya saudara atau ibu yang jualan online. Nah, ini bagaimana era digital itu membuka kesempatan yang lebih luas bagi wanita itu untuk terjun ke dunia bisnis. Ini beda sekali dengan zaman dahulu ketika belum ada internet, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi data bahwa pengusaha wanita itu menyumbang 9,1% pendapatan domestik bruto pada tahun 2017. Kemudian dari Kemenaker Trans, jumlah pengusaha wanita meningkat tiap tahunnya mencapai 14,3 juta pada tahun 2018. Dan sebagai pelaku UMKM, pengusaha wanita memanfaatkan teknologi digital dengan membuka toko online di situs jual beli online. Oke, ini menarik sekali. Nah, meski ada tren peningkatan, jumlah pengusaha wanita tertinggal jauh ketimbang pria. Nah, di negara dengan perekonomian yang lemah, perbandingannya lebih rendah lagi. Kenapa sebabnya? Ini ada riset dari Maurier, ditemukan bahwa pengusaha wanita itu cenderung kurang diuntungkan, misalnya dalam akses kredit permodalan, sumber daya, dan aset yang dimiliki. Ini data yang kita punya ya tentang wirausahawan wanita. Berikutnya di negara dengan perekonomian kuat, usaha yang dikelola wanita berkontribusi besar pada pembangunan dan memberikan dampak positif. Nah, mereka lebih tangguh menghadapi krisis dan lebih jarang mengalami perlambatan ekonomi. Nah, ini beda kondisi antara negara berkembang dengan antara negara maju itu wirausahawannya ternyata berbeda kontribusinya. Nah, seperti apa karakteristik kepribadian wirausahawan wanita? Jadi, yang menarik bahwa wirausahawan wanita itu ditemukan punya karakteristik maskulin ketimbang feminin. Tahu kan maskulin feminin? Jadi ada teori tentang gender. Gender itu ada maskulin. Maskulin itu yang menggambarkan gender pria. Pria itu kompetitif, aktif, independen, percaya diri, semacam itu. Kalau feminin itu karakteristik gender perempuan. Perempuan itu lebih kooperatif, berorientasi sosial, harmonis, kemudian mencari tempat bergantung dan seterusnya. Nah, di sini ada temuan bahwa
wirausahawan wanita itu ternyata punya karakteristik maskulin yang lebih kuat timbang yang feminin. Nah, ini mungkin yang kemudian membuat mereka jadi apa ya? Berani terjun ke dunia pria. Jadi wirausahawan itu saat ini masih dikenal sebagai dunianya pria, kayak gitu. Nah, karakteristik yang lain, mereka itu agresif. Ini agresif bukan dalam arti negatif ya, tapi itu ambisinya besar, punya tekad kuat. Mereka asertif, punya perilaku kepemimpinan yang kuat, keterampilan komunikasi, objektif, dan berpikir analitis. Ini karakter lainnya. Kemudian mereka juga disiplin, tangguh, dan punya tekad kuat untuk sukses. Mereka punya kemampuan manajemen yang bagus, mampu membuat perencanaan, bersedia mencari pertolongan, mengikuti pelatihan bisnis, memenuhi tenggat, dan punya ekspektasi keuntungan yang realistik. Nah, jadi bisa dikatakan ini faktor-faktor yang penting dalam membentuk seorang wirausahawan wanita itu seperti apa. Ternyata ada peran kepribadian di sini. Nah, jadi mungkin dari sini kalian nanti bisa apa ya, terutama yang cewek bisa memperhitungkan apakah kalian punya karakter yang seperti ini atau tidak. Nah, nanti bisa itu mungkin kalau kalian tertarik untuk skripsi mengkorelasikan karakteristik ini dengan mungkin intensi berwirausaha, nanti betul atau enggak ini kalau dibuktikan di konteks kita. Ini penelitian dari Barat. Nah, apalagi karakteristik yang lain. Pertama, terkait dengan motivasi berprestasi. Jadi secara umum, wirausahawan itu punya motivasi berprestasi yang lebih tinggi ketimbang profesi lain, seperti manajer. Tentu saja karena mereka itu kan selalu punya target untuk mendapatkan profit. Kalau motivasi berprestasi yang nggak tinggi, ya mereka akan rentan gagal. Nah, orang-orang yang bermotivasi berprestasi tinggi cenderung akan berwirausaha dan itu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi negara. Wanita yang berwirausaha menunjukkan motivasi berprestasi yang tinggi. Nah, seperti apa manifestasinya? Pertama, mereka tidak suka hal-hal yang monoton, yang cuma rutinitas. Kemudian, mereka senang mencari informasi untuk menemukan cara kerja yang lebih baik, bertanggung jawab atas performa dirinya, dan menyukai kerja di lingkungan yang bisa memberikan mereka feedback. Nah, jadi sama, terkait motivasi berprestasi juga sama berlaku pada wanita. Motivasi berprestasinya lebih tinggi ketimbang yang bekerja di profesi lain. Nah, berikutnya, apa saja sih alasan-alasan yang membuat wanita itu terjun di dunia bisnis? Ini ada temuan yang sudah lama sebetulnya, dari tahun 1986, tapi saya pikir ini masih relevan. Jadi alasan yang nomor satu itu adalah independensi, kemandirian. Jadi pengen punya kemandirian, tidak tergantung pada suami, kayak gitu. Makanya mereka pengen punya pendapatan sendiri. Kemudian yang kedua adalah job satisfaction. Bisa jadi mereka tidak puas pada bidang kerja mereka sebelumnya. Mungkin mereka pernah menjadi karyawan atau manajer atau bekerja di bidang lain dan mereka merasa tidak puas. Mereka mungkin merasa tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, tidak bisa mengekspresikan dirinya. Nah, maka dari itu mereka pensiun dini dari pekerjaan lamanya dan kemudian mencari kepuasan lewat berwirausaha. Barulah yang ketiga itu adalah achievement dan opportunity. Kemudian yang agak ke bawah itu adalah untuk mengejar uang, status atau prestise, dan power. Nah, jadi ini, coba ini bisa mungkin kalian refleksikan ke diri kalian, terutama yang cewek, teman-teman yang perempuan yang berwirausaha, betul tidak? Independensi ini menjadi apa ya motivasi terbesar kalian untuk berwirausaha. Nanti boleh sambil saya pemaparan mungkin boleh merespon di chat, betul tidak independensi pengen mandiri itu menjadi alasan terbesar pengen berwirausaha. Nah, berikutnya terkait dengan kepemimpinan. Wirausahawan wanita cenderung punya skill yang bermacam-macam. Mereka multi skill. Tidak hanya mengolah bisnis, tapi juga mengatur keluarga. Kemudian kemampuan memimpin dan manajerial mereka terutama dibutuhkan pada masa awal pendirian bisnis.
Nah, semakin lama bisnis berjalan, semakin dibutuhkan adalah keterampilan administratif. Jadi ini, kepemimpinan seorang wirausaha wanita itu akan terasa di masa awal ketika mereka menjadi pemimpin sekaligus manajer. Nah, tapi ketika usahanya itu sudah berjalan, keterampilan administratifnya itu yang lebih menonjol. Kemudian, bagaimana wirausaha itu bisa menjadi pilihan karir wanita? Jadi ini kita kembali ke karir anchor model design. Jadi secara umum, angkatan kerja itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah pegawai, yang kedua adalah pelaku bisnis. Ada employment dan ada self-employment. Nah, perilaku dan yang dijunjung atau nilai-nilai yang dijunjung dalam kedua jenis karir ini berbeda. Misalnya kalau menjadi pegawai, nilai yang lebih menonjol adalah misalkan menjadi orang yang patuh, disiplin, dan seterusnya. Tapi kalau wirausahawan itu, karakteristik yang menonjol adalah pengen independensi, kreatif, dan seterusnya. Nah, pilihan karir seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh minat personal, tapi juga perubahan yang terjadi di organisasi, dinamika politik, dan kemajuan teknologi. Nah, wirausaha mungkin dipilih ketika seseorang melihat ketidakpastian dalam organisasi dan kemajuan teknologi mendorong kreativitas. Nah, ini yang terbukti dari hasil survei yang tadi di awal saya sampaikan. Bagaimana kemajuan teknologi itu mendorong kreativitas dan membuat banyak orang terjun ke dunia wirausaha. Tapi menariknya, hal itu juga dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian dalam organisasi. Organisasi di sini maksudnya adalah di dunia kerja, entah di lembaga, suatu instansi, atau di perusahaan. Nah, ketika seseorang merasa perusahaan tempatnya bekerja tidak memberikan dia kepuasan, tidak memberikan kepastian karir, ketika di lingkungan ada dukungan teknologi untuk mengembangkan kreativitas, maka ada kemungkinan orang tersebut akan berwirausaha. Jadi ini faktornya. Kalau kita mau sederhananya memprediksi apakah seseorang itu akan berwirausaha atau tidak. Nah, hal yang sama juga tentu berlaku pada wanita. Bagaimana gambaran dinamika sosialnya misalnya. Misalkan wanita awalnya mungkin dia bekerja sebagai pegawai, tapi kemudian dia berkeluarga, kemudian ada tuntutan untuk tuntutan dalam keluarga. Nah, bisa jadi itu menjadi dorongan untuk dia keluar dari perusahaannya dan kemudian membangun usaha sendiri yang dia lebih fleksibel untuk juga mengelola keluarga. Nah, jadi wanita itu ini agak lain dengan pria tentu saja. Wanita itu di sisi lain memikirkan tentang karir dan prestasi pribadinya. Tapi di sisi lain mereka itu juga memikirkan keluarga dan relasi personal di luar kerja. Jadi agak lain ya, kalau pria itu kecenderungannya ya karir itu ya karir, prestasi pribadi ya prestasi pribadi. Karena dalam masyarakat kita memandang bahwa pria itu tumpuan keluarga, yang harus bekerja itu pria, ya kan? Nah, tapi sebetulnya wanita itu juga punya passion yang sama, juga punya keinginan untuk berkarir, keinginan untuk berprestasi, mengembangkan diri. Tapi masyarakat kita juga memberikan peran khusus bahwa wanita itu punya tanggung jawab domestik. Maka dari itu, keputusannya tentang karir sering tidak bisa lepas tentang keputusannya dalam keluarga. Jadi dia selalu mencari cara bagaimana agar karir dan keluarga itu selalu berjalan harmonis. Nah, meski begitu, kadang keseimbangan itu sulit. Maka dari itu, wanita itu biasanya tidak mau menukar atau mengorbankan kepentingan keluarga demi kemajuan karir. Berikutnya, wirausaha biasa menjadi pilihan ketika wanita ingin mengembangkan karir dan pencapaian pribadi sekaligus menjaga kehidupan keluarganya. Nah, ini yang mendorong banyak wanita untuk berwirausaha. Jadi ketika karirnya sebagai karyawan
membuatnya berkonflik dengan urusan domestik, jadi tidak bisa mengatur anak, tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. Nah, biasanya ini skenario-nya ya dia akan resign dan kemudian dia akan berwirausaha untuk memuaskan passion-nya sebagai passion pribadinya yang juga pengen berprestasi itu. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka kalau berwirausaha? Yang pertama adalah pengalaman organisasi. Jadi wanita pebisnis biasanya punya pengalaman hidup bekerja di dunia korporasi sebelum berbisnis sendiri. Atau pernah punya pengalaman bekerja di salah satu lembaga. Jadi mereka sudah ibaratnya familiar dengan organisasi. Maka dari itu mereka mampu mengorganize, mampu mengelola. Nah, ketika menjadi karyawan, disitulah saat mereka belajar mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk membangun organisasi mereka sendiri. Nah, semangat wirausahaan wanita biasanya tidak berupa pendirian bisnis baru, tetapi meneruskan atau meniru apa yang pernah mereka kerjakan sebelumnya ketika menjadi karyawan. Ini ada temuan yang semacam ini. Jadi, kita nggak bisa meremehkan mungkin orang-orang yang pada awalnya memilih untuk menjadi karyawan. Itu nggak masalah kok dari sisi model pengembangan karir, itu nggak masalah. Karir manusia itu sangat fluktuatif. Dia tidak harus atau tidak wajib loyal pada satu hal saja dalam hidupnya. Karir itu bisa berubah-ubah. Nah, yang menarik kalau di sini pengalaman kita bekerja sebelumnya itu memberikan pengetahuan untuk kita bisa menjadi manajer yang baik. Nah, itu yang kemudian bisa ditransfer, diterapkan ketika kita mau memulai bisnis. Kayak gitu. Nah, jadi jangan meremehkan pengalaman berorganisasi, berkontribusi dalam organisasi sebagai pegawai itu juga ada nilainya. Kayak gitu. Nah, setelah pengalaman organisasi, faktor yang kedua adalah apakah wanita itu merasakan dampak negatif dari kehidupan berorganisasi. Jadi ada tadi faktor yang dirasakan positif dan ini ada faktor yang dirasakan negatif. Nah, apa saja yang mendorong untuk berwirausaha kaitannya dengan kehidupan organisasi sebelumnya? Yang pertama terkait dengan struktur organisasi. Misalkan kita bekerja di organisasi dengan struktur yang otoritarian, yang otokratis, yang pimpinan itu sangat menggurita, ya. Nah, hal itu bisa berdampak negatif pada wanita. Kenapa? Karena dia bisa mengalami hambatan kenaikan jabatan karir. Nah, meski berprestasi, wanita itu biasanya mendahulukan kenyamanan rekan-rekan kerja prianya. Jadi semacam kalau di struktur budaya kita ya pria itu yang didahulukan dulu, ya kan? Misalkan kalau menjadi pemimpin dalam tim, kalau kalian kerja kelompok aja deh. Misalkan ada laki-laki di situ kan kemungkinan besar laki-laki itu yang dijadikan ketua kan. Nah, itu karena budaya kita semacam itu. Nah, itu terjadi juga di organisasi. Kadang untuk menjaga biar sama-sama enak ya udah yang laki-laki duluan. Dan itu kemudian secara jangka panjang tapi dampaknya adalah menghambat kenaikan jabatan karir mereka. Nah, kalau mereka nggak puas di sini, maksudnya dari pengelola organisasinya tidak bisa melihat bahwa ada ketidakpuasan gara-gara masalah gender. Nah, ini bisa membuat wanita itu memutuskan untuk berwirausaha. Nah, jadi wanita yang tidak puas biasanya beralih menjadi wirausahawan. Pengalaman buruknya di organisasi yang didominasi pria nanti bisa mempengaruhi struktur organisasi bisnisnya. Nah, dia jadi kemudian mengutamakan work-family balance dan meminimalkan konflik antar karyawan. Jadi ini dampak negatif kehidupan berorganisasi yang kemudian menjadi berdampak positif ketika dia mendirikan bisnis. Karena dia tahu rasanya tidak bisa menjaga work-family balance ketika dulu dia di perusahaan. Nah, ketika dia membentuk usaha, nah dia jadi mengutamakan work-family balance karyawan-karyawannya. Jadi kayak lebih empatik semacam itu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Terakhir, apa saja sih tantangan wirausahawan wanita itu? Ini ada artikel yang menemukan ternyata ada banyak sekali tantangan bagi kita yang wanita kalau mau berwirausaha.
ada kesulitan untuk mengakses pemodalan, ada faktor sosiokultural, dan status wanita dalam masyarakat, kemudian ada faktor individual, rendahnya self-esteem atau self-confidence, kepercayaan diri untuk berbisnis, kemudian juga ada faktor institusional, ada kurangnya keterampilan, dan lemahnya pendidikan entrepreneur untuk wanita. Kita coba melihat salah satunya, beberapa saja. Pertama dari faktor finansial, ada wanita itu yang kesulitan mengakses sumber modal. Modal itu ibaratnya darahnya untuk berbisnisnya, karena kita nggak bisa berbisnis kalau kita nggak punya uang, ya kan? Nah, bagi wanita itu mereka lebih merasakan kesulitan ketimbang pria. Kenapa? Sebabnya bisa jadi pertama mereka tidak punya aset dan tabungan, ya kan? Kalau misalkan bayangkan ya kehidupan keluarga kita sebagai wanita sudah bersuami, suami kita yang bekerja, uang yang diberikan itu kan untuk keluarga. Misalnya mereka perencanaan finansialnya kurang baik, jadi nggak punya tabungan, tidak punya aset. Nah, jangka panjangnya ya jadi tidak punya modal untuk membuka suatu usaha, untuk mendirikan suatu usaha. Kemudian wanita itu jika ada uang, ya dia memprioritaskannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dulu, bukan untuk karirnya. Yang ketiga, karena faktor kurangnya pengetahuan atau literasi finansial. Jadi ada ya istilah yang namanya literasi finansial. Ini terkait kecakapan bagaimana kita mengatur uang yang ada di tangan kita. Uang ini untuk apa? Oh, bahwa uang ini ya betul bisa untuk memenuhi kebutuhan, memuaskan keinginan, tapi ternyata ada prioritasnya. Maka dari itu kita tidak punya tujuan hidup, tidak punya prioritas, tidak punya target-target. Karena peruntukan uang kita itu tergantung pada kita punya tujuan atau tidak. Kalau kita nggak punya tujuan, ya apa ya, uang kita ya dipakai cuma buat senang-senang saja, untuk makan, minum habis, untuk jalan-jalan habis. Tapi ketika kita punya tujuan jangka panjang, nah kita juga akan mempersiapkan finance kita itu untuk jangka panjang dengan menabung, dengan punya aset. Nah, itu demi tujuan-tujuan jangka panjang. Nah, literasi finansial itu tidak hanya tentang tahu prioritas, bagaimana caranya menabung, tapi juga tentang bagaimana cara mendapatkan modal, bagaimana cara mengajukan pinjaman ke bank, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus diwaspadai, semacam itu. Nah, bagi wanita yang semacam ini agak lebih lemah, apa ya, kurang pengetahuannya ketimbang pria. Nah, bisa jadi karena sejak awal wanita itu dia sudah mindset-nya, oh besok aku menikah dan menjadi ibu rumah tangga, atau besok aku menikah dan aku akan bekerja di bidang-bidang yang feminin. Kayak gitu. Maka dari itu mereka tidak bersiap-siap untuk, oh aku ternyata perlu nih, harus nih punya literasi finansial. Bukan hanya untuk menyelamatkan keluarga, tapi juga untuk nanti pengembangan dirinya, misalnya dia mau berwirausaha. Nah, ini saya pikir penting ya bagi kalian sebagai anak psikologi, meskipun psikologi itu, jadi psikolog itu termasuk profesi yang feminin, ya kan, karena menolong orang, semacam itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi kalian juga harus melek ekonomi, melek tentang finansial, kayak gitu. Nah, itu untuk kehidupan kalian sendiri. Nah, mungkin dari sekarang saat muda sudah mulai punya usaha kecil-kecilan atau sudah mulai punya pekerjaan, ya sedikit-sedikit ditabung. Ya bolehlah itu untuk apa ya? Untuk mencapai independensi, tidak lagi tergantung pada orang tua, tapi perlu ada sebagian yang itu ditabung untuk masa depan. Siapa tahu besok kalian mau berwirausaha, atau siapa tahu besok kalian pengen punya aset, yang aset itu bisa menghasilkan penghasilan pasif buat kalian, kayak gitu. Ini faktor finansial. Yang kedua adalah faktor sosiokultural. Yang pertama jelas peran ganda wanita, yang tadi sudah saya jelaskan. Wanita itu jadi penanggung jawab urusan domestik, tapi kok dia kerja, dia jadi punya tanggung jawab publik. Nah, ini yang kadang membuat hidupnya itu runyam. Harus kerja, tapi juga harus ngurus anak, semacam itu. Dan akan semakin runyam ketika peran pria itu minim dalam keluarga. Karena ada pria yang cuma mau taunya kerja toh, tapi tidak mau ikut campur tangan dalam urusan domestik. Yang baik sebetulnya ada
ada kerjasama pria dan wanita dalam urusan rumah tangga juga. Tapi kan tidak semua pria menyadari hal itu. Tidak terlatih untuk kemudian ikut sama-sama mengerjakan pekerjaan keluarganya kan. Nah ini peran ganda. Kemudian adalah dominasi pria. Jadi di beberapa jenis pekerjaan, terutama di dunia bisnis, ini dominasi pria masih sangat kuat. Kemudian kurangnya kepercayaan diri untuk berbisnis. Misalkan karena faktor wanita itu kan dia berevolusi untuk menjadi orang yang cinta perdamaian, harmoni, dan tidak suka konflik, ya kan? Kalau pria itu agresif, wanita itu dia patuh, wanita itu dia mencari ketenangan, mencari tempat bergantung, semacam itu. Nah, dunia bisnis itu kan nggak semacam itu. Dunia bisnis itu tempatnya orang berkompetisi mati-matian untuk mendapatkan profit. Kadang melihat dunia bisnis yang semacam itu, wanita itu sudah keder duluan. Aku bisa nggak ya bersaing dengan itu? Maka dari itu, wanita yang terjun ke dunia bisnis itu betul-betul yang dia punya jiwa kepemimpinan. Nah, kurang percaya diri juga bisa karena faktor tadi pengetahuan dan kurangnya skill tadi. Berikutnya, tidak ada dukungan keluarga. Nah, jadi dukungan keluarga itu juga faktor yang penting bagi wanita untuk berwirausaha. Terutama misalnya dia kalau mau berwirausaha di rumah, ya bagaimana dia mau menjalankan usahanya di rumah ketika keluarganya tidak pengertian, tidak ikut meringankan beban urusan domestiknya, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, semacam itu. Kemudian ada faktor juga jumlah anak. Jadi semakin banyak jumlah anak, sebetulnya semakin sulit untuk berbisnis. Nah, ibaratnya manusia itu kan tenaganya terbatas ya. Yang semakin banyak yang dia pikirkan, ya semakin dia tidak bisa fokus pada satu bidang kayak gitu. Jadi dia harus berbagi-bagi. Nah, kalau jumlah anaknya banyak ya dia mungkin akan cenderung lebih ke keluarganya saja ketimbang bekerja semacam itu. Kemudian di masyarakat kita masih ada konsepsi bahwa wanita itu bekerjanya di rumah saja. Jadi ibu rumah tangga itu bagus, mengurus anak itu ibadah. Ya betul, itu bagus, itu betul. Jadi ibu rumah tangga itu juga bagus ketika bisa menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas. Mengurus anak itu bagus ketika bisa menerapkan ilmunya untuk mengurus anak dengan cara yang baik. Nah, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa yaitu tadi wanita itu juga manusia, dia punya passion, dia punya cita-cita, dia punya keinginan untuk mengembangkan diri. Nah, ini keluarga itu yang perlu terbuka matanya untuk memahami ini. Wanita itu sama-sama sama seperti pria, punya passion yang sama juga untuk mengembangkan diri. Maka dari itu sedih sekali misalnya kayak di negara seperti Afghanistan, di mana kayak anak perempuan itu dulu katanya nggak boleh sekolah, semacam itu karena faktor agama atau apa, jadi di rumah saja. Nah kita nggak semacam itu ya. Alhamdulillah di Indonesia kita laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak untuk meraih pendidikan, sama-sama bisa kuliah sampai tinggi, meraih pendidikan setinggi-tingginya. Nah, ya, ini sebetulnya pada akhirnya adalah untuk agar kita bisa mengaktualisasikan diri. Nah, terakhir adalah faktor keterampilan. Jadi kita sebagai wanita akan sulit untuk berwirausaha kalau kita memang minim pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan berbisnis. Kemudian misalnya bahwa tingkat pendidikan juga berpengaruh. Kalau di masyarakat itu ya saat ini pria itu lebih berpendidikan dari wanita di beberapa negara ya. Nah ini juga secara tidak langsung mempengaruhi apakah wanita itu akan berbisnis atau tidak. Ya kalau wanita itu pendidikannya rendah, artinya kan dia tidak bisa mengakses pekerjaan toh. Ya dia akhirnya akan di rumah saja semacam itu, bergantung pada pria. Nah, tapi ketika wanita itu pendidikannya tinggi, dia jadi punya skill, dia jadi punya kemampuan, dia jadi punya sesuatu untuk diberikan ke masyarakat, dia bisa bekerja, dia bisa mengumpulkan modal, bisa memiliki aset, bisa mengembangkan bisnisnya sendiri. Nah, saya pikir kalau kita yang
yang belajar sirah nabawiyah, sirah Nabi kita punya contoh wanita pebisnis, istri Nabi Khadijah itu adalah businesswoman. Dan kalau kita lihat ternyata ada teladan bagi kita wanita untuk berbisnis. Jadi bagi saya pribadi salah itu bagi orang-orang yang merasa wanita itu harus menjadi ratu di rumah. Maksudnya ruang lingkupnya itu hanya di rumah, mengasuh anak dan segala macamnya. Tidak. Wanita itu juga bisa berkiprah di ruang publik dengan menjadi wirausahawan. Contohnya banyak. Di dalam agama kita sendiri saja ada contohnya Khadijah yang bisa menjadi business woman sukses. Ya itu bisa kita tiru. Nah, waktu kita sudah habis, tinggal 5 menit di saya. Saya pikir cukup untuk materi kali ini. Mari kita ke WhatsApp group untuk sharing insight apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan. Jangan lupa menulis nama dan NPM. Itu saja dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Kita ke grup untuk berdiskusi.